Baik, hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama teman-teman Batam, saya mengucapkan kepada kawan-kawan semua yang hadir pada kesempatan hari ini, yang telah memberikan solidaritas aksi teman-teman Batam. Jadi agenda hari ini ada dua. Pertama adalah aksi di Mahkamah Agung. Kita sudah difasilitasi dan ketemu dengan pihak Mahkamah Agung, perwakilan teman-teman Kepri dan Batam, kaitan dengan gugatan upah minimum, UMP dan UMK yang digugat oleh teman-teman Batam dan Kepri tahun 2021. Mereka menang di pengadilan PT Tun tingkat pertama, tingkat banding juga menang, tapi gubernurnya kasasi. Maka itulah teman-teman Batam hari ini datang. Ada 30 orang dari aliansi Kepri dan Batam. Tepuk tangan buat teman-teman Batam. Yang kedua adalah agenda nasional, yaitu mengenai rencana revisi Undang-Undang 12 tahun 2011. Tahu nggak undang-undang apa itu? Pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang berikutnya adalah mengenai Undang-Undang Cipta Kerja dan Permen 02 2022. Yang pertama, kenapa kita menolak revisi Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan? Karena MK membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat karena dianggap bertentangan dengan undang-undang itu. Maka DPR mengajukan revisi itu untuk memasukkan metode Omnibus Law. Sedangkan hari ini Undang-Undang 12 itu tidak mengenal ada metode Omnibus Law. Jadi DPR ingin memasukkan metode itu. Maka dengan masuknya metode itu, maka tidak perlu direvisi Undang-Undang 11-nya. Berarti sudah ada cantolan hukumnya. Itulah kenapa kita menolak revisi Undang-Undang 12 tahun 2011. Nah, tadi informasinya Pak Arif sudah sampaikan, belum ada pembahasan mengenai revisi Undang-Undang 12 tahun 2011. Maka sepanjang 12 2011 ini tidak dilakukan revisi, kita ganggu terus selama 2 tahun, maka Undang-Undang Cipta Kerja tersebut akan menjadi cacat permanen secara otomatis. Karena MK memberikan waktu paling lama 2 tahun sejak tanggal 25 November, Undang-Undang Cipta Kerja itu harus direvisi. Kalau tidak direvisi sampai 2 tahun, maka seluruh Undang-Undang Cipta Kerja itu dinyatakan cacat permanen dan tidak berlaku lagi. Makanya DPR merevisi dulu Undang-Undang 12-nya supaya dia bisa merevisi yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau Undang-Undang 12-nya nggak direvisi, itu Undang-Undang Cipta Kerja nggak bisa direvisi karena tidak dikenal metode Omnibus Law-nya. Paham nggak? Siap melawan? Kawan-kawan sekalian, tadi kita minta klaster ketenagakerjaan keluarkan saja, karena Undang-Undang 11 itu adalah menganut tentang pemudahan investasi. Sedangkan Undang-Undang Ketenagakerjaan di negara manapun hakikatnya adalah perlindungan. Maka tidak akan bisa nyambung kalau dicampur. Nah, itu kita sampaikan. Dan mudah-mudahan ini didengarkan oleh teman-teman DPR. Yang ketiga adalah Permen 02 tahun 2022. Ini kita persoalkan karena menyangkut daripada hak teman-teman buruh. Kalian mengiur tiap bulan, upahnya dipotong. Emang ada jaminan kalian PHK-nya umur 56 tahun? Nggak ada. Bisa umur kalian 30 tahun, 35 tahun kalian di PHK, maka menunggu 21 tahun lagi untuk ngambil. Nah, kita sampaikan, dasarnya ada PP 60. Dulu ada PP nomor 46 2015, direvisi oleh Pak Jokowi PP 60, kemudian muncul Permen 19 2015. Dasarnya untuk mencairkan itu, maka tidak melanggar Undang-Undang SJSN. Sehingga ketika ada orang bilang bahwa ini melanggar Undang-Undang SJSN, kalau tidak 56 salah, karena dasarnya PP 60-nya sudah ada. Di PP 60 itu disebutkan peraturan lebih lanjut mengenai manfaat jaminan hari tua diatur oleh Permen. Muncullah Permen 19.
tahun 2015 yang pada waktu itu keluar kerja 1 bulan bisa diambil. Menteri merevisi itu, nunggu 56 tahun. Timbul pertanyaan kaum buruh, kenapa menjadi 56 tahun? Apakah BPJS Ketenagakerjaan sedang defisit uangnya? Jangan-jangan uangnya dipakai pindah ibu kota negara lagi. Bisa jadi. Kan bisa aja seperti itu ya. Bisa. Makanya kenapa kita terus mendesak, bagaimana langkah perjuangannya? Teman-teman di kabupaten kota audensi dengan kepala cabang masing-masing supaya direkomendasikan ke pusat untuk itu dikembalikan, karena berlakunya adalah tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei itu sudah lebaran. Tanggal 2 April itu Muhammadiyah sudah mutusin hari pertama Ramadan. Tanggal 2 Mei itu sudah lebaran. Pada saat tanggal 2 Mei lebaran itu berlaku permen itu. Maka apa sikap kita? Kalau itu tidak dicabut, maka seluruh buruh ambil itu dana JHT, siap nggak? Siap. Bangkrut itu BPJS. Kalau diambil secara bersama-sama, maka akan terjadi gagal bayar. Ketika terjadi gagal bayar, maka itu akan menjadi pidana dan dugaan korupsi oleh KPK, kawan-kawan sekalian. Itu saja yang perlu sampaikan. Terima kasih. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Silakan Pak Darta. Ya, terima kasih Pak Sido dan Pak Arif. Ini ada kawan lama baru bergabung kembali. Kawan-kawan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Lem TV Bekasi bawah ini. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Lem TV berkat elemen rakyat. Lem TV berkat elemen rakyat.